Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita kembali bertemu dengan dalam lanjutan kajian kita untuk Ma'had Al-Hasan ini. Ini orangnya masih sama. Mana kemarin daftar nama yang saya minta? Saya yang kemarin kenal siapa lupa lagi saya. Daftar absen. Udah buat belum? Nanti dibuat ya. Ini rencananya ada mau pakai apa namanya? Infocus, tapi belum ketemu yang bagus. Saya beli ternyata jelek, jadi nggak bisa dibaca. Ya nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan ada yang mau beliin kita Infocus ya. Apa tujuannya? Supaya kalian bisa melihat. Kenapa lagi? Langsung kena LCD-nya Sat. Hanya nggak hancur kan Sat. Emang kena? Terus kenapa? Udah nyala Sat ini Sat. Ini nggak nyala. Ya, ketutup banget. Apanya? LCD-nya nggak, kayaknya udah rebet semuanya Sat. Ini bos. Tadi dia apa ya? Bisa gitu. Ini? Kadang gitu ya, kadang gelap, kadang dia. Enggak, baru. Kamu bacanya baca bismillah nggak? Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita akan menambah wawasan sesuai dengan tema tafqif kita, yaitu tentang fikih bencana. Itu judulnya. Sebenarnya kita bukan membahas fikih bencana, tapi hal-hal yang menambah wawasan kita tentang kebencanaan yang sering terjadi di negeri kita. Nah, jadi ini kenapa penting, supaya para santri yang kerjanya cuma menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal mutun, akidah, jangan cuma teori, tapi bagaimana kita berpraktek di lapangan. Karena di lapangan itu, kalau kalian berdakwah, ya orang namanya berdakwah itu harus turun ke lapangan. Karena dakwah itu adalah bagian dari kewajiban umat yang ingin mendapatkan nilai lebih di sisi Allah tentunya. Dia bukan profesi, dia bukan pekerjaan untuk menghasilkan uang. Ya. Jadi menjadi dai itu adalah kewajiban agama, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, itu yang harus ditanamkan. Maka kita harus tahu semua, maksudnya menyadari segala hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Karena dai dia berhadapan dengan masyarakat. Maka bagaimana caranya? Setiap dai itu dia bisa berperan, memberikan solusi, menolong
Selain sebagai kewajibannya sebagai muslim, ditambah plus kewajibannya sebagai seorang dai. Nah, ini kita banyak bencana terjadi di mana-mana, ya, terjadi di Sumatera, di Jawa juga sebenarnya. Bahkan di kita pun sini wilayah Jabodetabek ini termasuk sering kena bencana itu. Kalau tidak banjir nggak sih kemarin malam sini? Banjir masuk kemana? Masuk Semana. Hah? Sampai ke Betis. Ini di mana? Gak masuk asrama kalian nggak? Berarti kuburan terendam dong? Hah? Komplek aja. Kuburan nggak? Kuburan mah mau terendam mau apa kan? Terserah aja. Toh mereka tidak bisa lapor juga kan? Ya, perhatikan. Ketika terjadi bencana yang di Sumatera ini, kita langsung saja. Apa hal-hal yang harus kita pahami dan kita ambil apa? Ambil hikmahnya istilahnya. Nah, saya tadi mau menunjukkan beberapa film, video, foto dan lain sebagainya. Cuma karena kita tidak punya infocus ya kalian nggak bisa lihat. Percuma juga. Boleh dipakai? Boleh. Coba. Ya masalah bagus apa enggaknya kita taunya dari mana? Setelah mencoba. Nggak bisa. Yuk kita sweet yuk, bagus apa enggak? Ingat, dalam kehidupan ini apa yang bisa kita menilai bagus apa tidak kalau kita tidak pernah mencoba. Tapi ada juga hal-hal yang kita tidak boleh nyoba dulu. Ya, akad dulu. Kalau nikah bagus apa enggak boleh. Harus akad dulu. Nyala gak tuh? Nih. Nyala gak? Ada suaranya masuk? Enggak, ke komentar orang situ. Ada suara ada. Emang bisa kelihatan? Komentarnya bisa kelihatan? Yang penting suaranya masuk aja. Jangan kayak pas waktu Sony. Sampai setengahnya habis kajian nggak ada suaranya. Dia diem aja. Dia bukan merhatiin kamera, rupanya dia ikut. Tapi biarpun ada belum tentu cocok juga dengan ini saya itu yang udah retak itu. Laptop saya juga udah retak ininya. Tapi coba aja. Ya mudah-mudahan nanti ada yang membelikan kita Infocus ya. Karena para santri ini dia tidak boleh bawa HP, jadi dia nggak bisa lihat kalau kita lagi video segala macam. Baik, perhatikan. Sambil perhatikan, yang lain ambil perhatikan. Bencana alam adalah sesuatu hal yang sebenarnya dia merupakan fenomena alam. Siapapun bisa kena, dan itu semua adalah bagian dari apa yang harus kita yakini. Pertama, apa sikap? Perhatikan saya ini. Biarin aja mereka urusan mereka itu. Ya. Kecuali kalau kalian melihat dia lebih lancar, baru silakan kalian lihat. Kalian lihat pun tetapnya segitu-segitu aja. Ya. Nah, jadi kita itu sebagai seorang penggerak aktivis dakwah tuh cepat sekali atau begini. Jadi mana tadi? Apa yang saya sampaikan tadi? Bahwa pertama adalah sikap kita sebagai seorang muslim terhadap musibah. Apa sikap kita? Ya, yakin bahwa ini dari Allah dan semua keputusan Allah tidak mungkin salah. Tapi kan banyak korban. Ya, bukan cuma musibah bencana alam. Adanya peperangan seperti yang di Palestina misalnya, banyak korban. Terus yang salah siapa? Ya yang salah yang zalim lah, orang-orang kafir.
Yang penting di kita itu adalah bagaimana kita menyikapi dan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita diperangi orang kafir, apa yang harus kita lakukan? Melawan, berjihad namanya. Nah, itu adalah hukum taklifi bagi seorang muslim mukmin. Nah, kemudian ada bencana alam, gempa, dan semua bencana, banjir, longsor dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Melawan apa? Kamu mau melawan arus, melawan bencana alam, melawan gempa gimana? Ya, sikap yang kena bersabar. Menyelamatkan diri dulu pertama. Saya bersabar saja ya Allah, ya sudah di sini aja. Banjirnya makin naik saya bersabar. Enggak, selamatkan dulu diri. Itu namanya apa? Penanggulangan bencana. Itu penanggulangan terhadap suatu risiko namanya mitigasi. Nah, catat biar paham istilah-istilah. Apa namanya? Mitigasi. Artinya apa? Penanggulangan risiko yang terjadi. Kita harus ngapain nih? Kalau terjadi bencana alam, gempa tiba-tiba atau banjir, kita harus ngapain? Ini misalnya air naik di sini, kita harus ngapain? Iya, menyelamatkan diri caranya gimana? Lari tanpa arah ke kuburan, makin tenggelam. Cari tempat yang lebih tinggi, ya kan? Memang begitu. Ini nih contoh. Itu sudah naluriah alami manusia maupun hewan. Dia pasti lari kan? Jadi selamatkan diri dulu. Itu kalau terjadi pada kita. Kayaknya nggak masuk. Iya ada, coba dia kan nggak tahu fungsi apa tidak. Coba. Bagus ininya nih, pasti bagus itu. Kegedean ya. Karena sayanya yang rusak. Nggak bisa. Iya, kegedean ini, bukan dia yang kecil. Ya udah nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti kita tinggal beli itunya aja tuh, yang lebih kecil kalau ada. Pun kalau laptop saya masuk. Kemudian habis itu kan, kalau dia udah terjadi rumah pada tenggelam, ya barang-barang hancur segala macam. Tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan? Ya sudah biarin aja. Yang penting kalian dengarkan. Ntar kalian nggak tahu bagaimana cara lari. Nah itu ada ilmunya tersendiri. Itu nanti bagus juga ada pelatihan khusus seperti itu oleh misalnya Basarnas dan lain-lain. Itu apa? Apabila kita yang menghadapi bencana itu atau kita yang kena bencana itu, qadarullah, qadarullah misalnya terjadi gempa di sini, apa yang harus kita lakukan? Kalau gempa, apa yang harus kita lakukan? Menyelamatkan dirinya itu caranya gimana? Lari ke tempat lapang. Lari ke tempat lapang. Maksudnya tidak ada pohon, tidak ada bangunan. Jadi menyelamatkan diri gempa masuk semua ke ruangan. Berat. Itu kalau gempa murni. Tapi gempa yang terjadi di Palu, inilah semua kuasa Allah itu. Ya, tapi kita ikhtiar. Lari di lapangan karena semua orang udah tahu. Ketika terjadi gempa maka larilah ke lapangan. Larilah sebagian orang ke lapangan bola. Tahu-tahu apa yang terjadi? Lapangan bola itu amblas 8 meter, terkubur semuanya. Itu namanya likuifaksi. Itu di Palu terjadi. Jadi yang sekira aman, makanya gini, akhirnya setiap orang yang beriman harus sadar insaf. Tidak ada tempat mencari pertolongan kecuali kepada Allah. Itu udah akidah. Tapi kita harus ikhtiar. Jadi usaha yang kita lakukan, lari atau mencari tempat lapang, itu semua adalah bagian, niatkan itu semua adalah bagian dari ikhtiar melaksanakan perintah Allah. Jadi itu bagian dari akidah juga. Jadi biarkan sajalah di sini kalau memang Allah mentakdirkan. Itu bukan. Itu berarti dia sedang berdurhaka sama Allah karena tidak berusaha untuk ikhtiar. Jadi orang yang beriman dia ikhtiar. Dan memang pelindung hanya Allah. Dan bukan berarti kalau kita sudah berikhtiar kita pasti selamat, tidak. Kadang Allah menginginkan kita untuk menjadi korban. Nah, menjadi korban dalam bencana
Ya, para sahabat, para orang-orang mulia, para wali Allah saja menjadi korban kok. Para nabi dan rasul juga menjadi korban. Maka itu semua adalah pilihan terbaik dari Allah dan kita harus menerimanya. Karena akidah seorang mukmin adalah menerima setelah apa? Setelah ikhtiar. Menerima setelah ikhtiar. Catat itu. Nah, jadi ikhtiar harus dilakukan dalam rangka iman, aplikasi iman kepada Allah. Ya. Dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk ikhtiar itu tadi. Nah, kalau terjadi juga, maka bersabarlah dan tingkatkan iman. Kata Bang Haji Roma Irama. Mau saya nyanyiin? Udah lah, gak tahu juga kalian lagunya. Jadi ketika nah, sebagai seorang pelajar harus mengetahui apa-apa saja yang disunnahkan dalam agama ini ketika terjadi istilahnya al-ayat. Apa itu al-ayat? Ada istilah sholatul ayat. Sudah belajar belum? Sholatul ayat. Ini adalah salah satu diskursus yang ada dalam fikih. Ayat apa artinya ayat? Inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillahi la taksifu li mauti ahadin aw li hayati. Itu ada dalam hadis Ummu Salamah tentang waktu meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Matahari dan bulan itu tanda-tanda al-ayat min ayatillah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak tergerhana karena mati atau hidupnya seseorang, kata Rasulullah. Dia fenomena alam dan itu diatur oleh Allah. Maka kalau itu terjadi, maka banyak-banyaklah beristighfar, kata Rasulullah, dan bersegeralah untuk sholat. Maka disunahkanlah sholat kusuf dan khusuf atau sholat gerhana. Itu namanya sholatul ayat. Nah, para ulama ijma adanya sholat kalau terjadi apa? Gerhana. Nah, sekarang kalau terjadi gempa, angin ribut segala macam, ada sholatnya enggak? Khilafiyah para ulama. Ada khilafiyah para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, kalian belajar Syafi'i ya? Adalah tidak ada. Tapi apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Aku menyunahkan untuk tiap-tiap orang sholat masing-masing di rumah. Tapi tata cara sholatnya tidak seperti sholat kusuf atau khusuf. Bagaimana cara sholat gerhana? Bagaimana caranya? Takbirnya berapa kali? Sholat gerhana takbir berapa kali? Kamu nunjuk siapa ini? Haunan. Mana haunan? Tunjuk tangan. Haunan. Oh, udah kebab. Al-Sadri. Sakadri. Kok susah bener nama? Farhan, Zulma, Putra. Yang mana? Bagaimana cara salat gerhana? Berapa kali takbirnya? Kok ragu kalian menjawab? Berapa kali takbir dalam salat gerhana? Ya 1 kali. Kok jadi ragu? Oh, salat jenazah 4. Salat apa lagi? Salat Idul Fitri 8 kali. Kalau salat gerhana cuma sekali. Jadi apa yang membedakan? Rukuknya berapa kali? Ya, dalam mazhab Syafi'i 4 kali. 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Belum pernah ya? Kayaknya pelajaran fikih itu harus ada prakteknya. Kalau karena kita nggak pernah praktek, itu yang kadang-kadang kita lupa gitu. Gitu, benar. Kalau dia nggak pernah praktek, dia jadi lupa. Jadi saya teringat di pesantren ngajar ada santri putra santri putri tentang sholat Jumat. Santri putri tiba-tiba nanya, Ustadz, kalau sholat Jumat itu khutbah dulu apa sholat dulu? Ketawa kalian kan? Tawa kalian, masa nggak tahu? Iya, kita nih laki-laki, kita tiap hari sholat Jumat. Mereka nggak pernah sholat Jumat. Jadi maklum dengan ketawa. Awalnya saya, masa iya nggak tahu ya? Ternyata ditanya lagi para akhwat yang lain, ternyata memang mereka banyak yang nggak tahu juga. Khutbah dulu apa sholat dulu?
Kenapa pertanyaan itu muncul? Ya, tapi kenapa dia tiba-tiba bisa merasakan? Mungkin khutbah dulu atau sholat dulu. Karena ada yang mereka praktekkan. Apa? Sholat id khutbah dulu apa? Sholat dulu apa khutbah dulu? Sholat dulu. Nah, mereka tahunya sholat dulu. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu. Jadi kenapa mereka jadi tidak tahu? Karena tidak pernah praktek. Nggak mungkin mereka nggak belajar. Pasti belajar. Cuma karena nggak pernah praktek, jadi lupa. Jadi ilmunya nggak melekat. Itu pentingnya praktek. Maka apa yang akan kalian dapatkan di lapangan jauh lebih melekat daripada apa yang kalian dapatkan di majelis. Praktek nanti salat safar, salat apa namanya itu, kita belajar nih bagaimana mengqasar. Nanti kalau udah di lapangan dia akan lebih melekat lagi. Nah itu. Makanya ini pelajaran ini ada, kalian harus turun ke lapangan suatu saat, tapi jangan berharap ada bencana, bukan. Tapi dia sesuatu yang terjadi, maka bersiaplah. Maka harapannya semua santri, kita mulai dari Ma'had Al-Hasan ini, bukan hanya menjadi santri-santri yang ya di majelis belajar, enggak. Adalah santri lapangan. Yang nanti di lapangan itu akan banyak ilmu yang tidak didapatkan di majelis. Dan dia lebih terpakai. Kadang-kadang lebih terpakai. Majelis tetap harus ada. Tapi kalau dia tidak pernah ke lapangan, maka dia kan ketika di masyarakat dia menjadi kaku, bingung dia dalam beberapa saat. Bahkan seringkali salah melangkah. Nah itu bahayanya. Nah ini salah satu teori untuk ke lapangan adalah ya model tasqif, model begini dikit. Memahami hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan, kerelawanan. Relawan itu maksudnya apa? Nanti suatu saat mungkin akan menjadi relawan. Nah, kembali ke yang bahasan kita. Kalau terjadi bencana, apakah kita disunahkan untuk sholat? Ya, disunahkan untuk sholat sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, tapi sholat masing-masing. Sholat apa? Sholat 2 rakaat selama sempat loh ya. Bukan berarti kalau gempa masuk ke masjid sholat, enggak. Sholatnya di lapangan sana. Sholat melaksanakan perintah Allah di surah Al-Baqarah di ayat 45 dan di ayat 153. Apa bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ujungnya apa? Ayo. Itu mau ngetes hafalan tuh kayak gitu tuh. 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal. Nah, 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Baru innallaha ma'as-sabirin. Nah, intinya di situ apa? Apa terjemahan yang tepat? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kalian lihat di terjemahan biasanya dia mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Sebenarnya itu kurang tepat, bukan di situ bis sholat, bukan kepada. Minta pertolongan itu kepada Allah. Tapi dengan, nah kan, harusnya diartikan dengan. Coba cek. Kalian juga nggak bisa ngecek ya, nggak ada. Tapi lihat di terjemahan Al-Quran apa terjemahannya. Terjemahan yang mungkin lebih tepat adalah minta pertolonganlah dalam kurung kepada Allah, karena itu tidak ada di siyaq atau tidak ada dalam teks. Tapi ada, itu namanya terjemahan dimni. Makanya kalau baca terjemahan Al-Quran banyak dalam kurung itu maksudnya apa? Dalam kurung itu artinya kata itu tidak ada dalam asli bahasa Arab, tapi dimuat di situ untuk menunjukkan maksudnya ini. Jadi minta pertolonganlah kepada Allah dengan menggunakan sabar dan sholat. Jadi ada 2 hal yang menjadi alat bagi kita untuk minta pertolongan kepada Allah, yaitu sabar dan sholat. Kalau sabar kan udah pasti, mau gimana lagi kalau bukan sabar? Dan sabar itu kan bukan berarti menyerah. Nah, sabar itu menghadapi apa yang Allah takdirkan, ya sudah kita terima. Salat. Nah, kita salat. Salat apa? Salat apa saja. Orang lebih sering menyebutnya salat hajat. Salat apapun. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas di mana dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah itu kalau ada diterpa satu masalah, maka beliau sholat. Melaksanakan itu tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau dalam ini disepakati para ulama sunnahnya.
Nanti kalau dalam mazhab lain ada sholatnya sama dengan sholat kusuf dan khusuf kalau ada angin kencang seperti dalam mazhab Hanafi atau dalam Hambali kalau ada gempa segala macam. Nah, sementara dalam mazhab Syafi'i tidak, cukup sholat melaksanakan sholat wasta'inu bis sabri was shalah saja. Makanya Ibnu Abbas pun mempraktekkan ketika mendengar ada kematian seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat. Sholat apa kata para sahabat? Ya, sholat ketika kita ditimpa satu masalah. Dan adakah masalah yang lebih besar daripada meninggalnya salah satu ummul mukminin, kata Ibnu Abbas. Maka artinya kalau kita dapat masalah apapun yang mengganggu hati, perasaan, pikiran dan lain sebagainya, kemana kita larinya? Ke sholat. Sholat apa? Kalau ada sholat wajib ya sholat wajib, kalau tidak ya sholat sunnah dengan niat apa? Niat sholat hajat itu tadi. Atau sholat apa? Ingin melaksanakan perintah Allah di kedua ayat di surah Al-Baqarah itu tadi. Gitu caranya. Niatnya itu aja. Nah itu lalu mintalah pertolongan kepada Allah. Atau kalau mau kita namakan nama sendiri boleh kita namakan sholat isti'anah, karena dalam ayat itu memang wasta'inu. Jadi sholatnya sholat isti'anah, sholat bolehlah kita entah ada nggak kitab atau ulama yang menamakan sholat isti'anah, nggak tahu lah. Tapi yang jelas esensinya ya itu isti'anah, mengambil dari ayat wasta'inu tadi, minta pertolongan. Jadi sholat isti'anah artinya sholat minta pertolongan kepada Allah. Nah itu tiba-tiba banjir, hujan lebat, naik air. Apa yang mau kita lakukan? Karena itu yang paling sering terjadi di kita ini. Ya sholat saja 2 rakaat, minta kepada ya Allah tahan hujan ini gitu. Itu ada sebuah kisah yang dilakukan orang di Aceh sana. Dia melakukan itu. Ya kita membaca itu terharu. Itu tadi bahwa orang beriman itu larinya ke Allah, selalu ke ibadah. Saya pernah posting tapi udah agak lama jadi udah agak terlalu. Tapi intinya beliau ketika air itu naik di lantai 1, beliau naik lantai 2. Ternyata lantai 2 pun naik. Akhirnya beliau naik lantai 3. Baru di situ beliau sholat. Dan setelah sholat sampai lantai 3 di mata kaki kalau tidak salah, air pun terhenti. Tapi akhirnya surutnya itu 3 hari. 3 hari mereka di lantai 3 tidak makan, tidak minum. Itu bagian rumahnya lantai 3. Kalau yang lantai bawah pada lari ke lapangan, itu cerita orang-orang itu. Karena airnya tidak juga serta-merta. Kalau di sebagian tempat ada yang hanyut di bawah air, dia kan deras, hanyut akhirnya nyangkut di pohon. Nah di pohon itulah dia selama 3 hari 4 hari bergantung di situ tanpa makan dan minum. Gimana cara mau makan minum? Orang air semua dan airnya itu deras. Kalau kalian pernah lihat video-videonya, ada yang 7 jam di atas karena dia tidak bisa turun juga, deras, terlalu deras. Bukan biar dia bisa berenang, kalau terlalu deras nanti dia ketabrak tembok lah, kena kayu atau apa, pingsan mati, atau dia akan lost ke laut. Dan itu banyak yang lost ke laut. Kalau tidak ada pohon, dia lost karena banjirnya itu 10 meter loh. Jadi berapa lantai rumah kena di sebagian tempat, terutama di pinggir sungai. Makanya semua rumah di pinggir sungai rata hancur semua, ke bawah arus semua. Kata rumah-rumah yang semen itu juga ke bawah arus semua. Nah itu orang kalau nggak ada pohon, dia lost ke laut. Kalau lost ke laut, ya kemungkinan besar mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan. Nah ini, jadi itu kalau kita kena bencana, ketika bukan bencana yang kalau misalnya ada air bah yang, kalau kalian lihat di beberapa video, kalau itu tanah longsor di atas bukit, yang di bawah bukit itu harus segera lari. Kalau enggak dia akan langsung brek. Dalam hitungan detik tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri, langsung terkubur. Seperti kisah orang di Sumatera Utara, ada dia maghrib itu kejadiannya. Dia pergi sholat maghrib, disuruh sama istrinya sholat maghrib di masjid. Nah ketika sholat maghrib di masjid itulah mereka sholat, kejadian ada bunyi boom gitu. Ternyata itu bukit di belakang rumah mereka yang longsor. Dan ketika dia balik ke rumahnya, udah tertimbun semua. Beberapa rumah di situ ada anak istrinya, ada orang tuanya di situ, terkubur semua. Terkubur, menimpa semua rumah, tenggelam. Dan itu baru bisa digali setelah 3 hari. Ya kalau 3 hari udah mati. Dan semua keluarganya tewas, syahid lah insya Allah. Dia temukan sudah dalam keadaan meninggal semuanya.
Ya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kalau tertimbun. Bayangkan kalau tertimbun di dalam tanah selama 3 hari. Makanya orang-orang yang mati tertimpa runtuhan, tertimpa tanah itu adalah syahid. Ya artinya kalau terjadi begitu ya bagaimana? Ya bersabar itu tadi, wasta'inu bis sabri wassalah. Artinya insya Allah ini akan ada gini loh. Ketika orang tuh dapat musibah yang begitu, kita ngebayangin ya, kalau saya kena begitu sabar nggak sih? Nggak akan bisa sabar karena kita sekedar ngebayangin. Tapi ketika kita mengalami, orang mengalami, Allah telah berikan kekuatan pada dirinya kalau dia mukmin. Makanya dia akan pasrah, dia sabar, berubah suasana hatinya. Ya Allah berikan itu karena Allah pasti menimpakan cobaan kepada orang yang sanggup menerima cobaan itu. Itulah keadilan Allah. Kita yang ngebayangin tidak akan bisa menerima atau tidak terpikir karena memang kita nggak ngalamin. Jadi cobaan itu bukan buat dibayangin tapi bukan buat dialami. Maksudnya dia baru akan berlaku kesabaran itu ketika orang mengalami. Sehingga orang-orang yang tidak mengalami, ya jangan minta mengalami. Makanya disyariatkan apa kalau kita melihat orang-orang yang tertimpa musibah? Membaca doa. Doanya apa? Alhamdulillahillazi afani. Ayo. Belum hafal? Ayo. Belum hafal? Kalau kita hafalkan, bagaimana kita membaca berita tentang musibah, nonton TV, mendengar berita tentang musibah? Itu yang sunnahnya kita baca. Doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Apa? Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kok bisa belum hafal para santri? Kalau santri segini dengan kalian nih udah masuk santri ya, tingkatnya itu udah tinggi gitu. Hafal Quran, hafal hadis, pelajarannya sangat tinggi. Kalau kayak kalian aja belum hafal, bagaimana dengan yang lain? Cari itu dan tolong dihafalkan. Doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Tiap kali kita baca berita, tiap kali kita mendengar, melihat, bacalah doa itu. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi atau mimma btalakum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdil atau wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdil. Ubah-ubah saja dhamirnya. Begitu. Ya, alhamdulillah yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpamu dan memberikan aku fadilah yang banyak dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kebayang nggak bagaimana kalau tertimpa musibah? Orang-orang yang tertimpa musibah di Sumatera sana tidak pernah mungkin terbayang bagi mereka kalau tanggal 26 Desember ini mereka harus berada di pengungsian kehilangan orang-orang tercinta. Tidak mungkin mereka membayangkan itu. Kita ngebayangin nggak? Ada nggak sih yang dari Aceh di sini? Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat? Sumatera Barat, daerah mana kan? Solok kena, tapi aman ya. Alhamdulillah. Di Solok di sebelah mana? Kota. Oh di Danau Singkarak. Danau Singkarak meluap. Hah? Agak jauh. Siapa lagi? Sumatera Barat. Di mana? Oh, Pariaman enggak kena. Enggak ya? Enggak. Yang kena sekarang Agam. Agam parah itu. Jadi satu kampung tertimbun dan banyak yang meninggal juga. Itu longsor itu karena dia di bawah bukit langsung. Itu risiko ketika rumah di bawah bukit. Tapi sebenarnya gini, itu juga tidak akan Dari mana datangnya banjir tanah longsor itu? Gini, bencana alam itu ada dua. Ada bencana alam yang memang di luar kuasa manusia seperti gempa, tsunami di Aceh dulu. Itu di luar kuasa kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada sampai saat ini alat untuk mendeteksi gempa, tidak ada. Yang ada hanya mendeteksi gunung meletus atau mendeteksi tsunami. Tapi kalau gempa kapan terjadi tidak ada, tidak bisa. Gempa bisa saja sejak detik ini. Tidak ada kabar, tidak ada pertanda juga. Nah, itu di luar kuasa kita. Kita tinggal menerima dan pasrah apapun keputusan Allah. Lalu ada juga musibah yang diakibatkan awalnya memang fenomena alam, tetapi karena ada tangan-tangan manusia yang jahil merusaknya. Seperti longsor, dia tidak akan terjadi kalau gunung tidak gundul. Kita di negara tropis, curah hujannya pasti tinggi.
Di Arab sana, negara gurun, kenapa dia jadi gurun? Karena tidak ada hujan, gersanglah tanahnya, jadilah dia gurun. Jadi Allah tuh maha adil menciptakan. Kalau di sana di negara Arab, gunungnya banyak tapi isinya batu. Bayangkan kalau terjadi longsor, tidak ada pohon yang menahan. Tapi kenapa tidak terjadi longsor? Iya karena tidak hujannya jarang, setahun sekali atau 6 bulan sekali. Pokoknya curah hujan Allah telah takdirkan. Semua itu telah Allah takdirkan. Wa qaddarna taqdira. Allah telah yang ini segini, yang ini segini. Alam padang pasir hujannya sedikit, maka pohon pun tidak tumbuh. Tidak diperlukan untuk menahan air. Sementara alam tropis curah hujannya tinggi. Maka Allah kasih kompensasi berupa tumbuh suburnya pepohonan. Emang ada orang menanam hutan? Dari mana pohon kayu besar itu tumbuh? Siapa yang nanam? Manusia apa monyet? Tidak dua-duanya. Jin? Tidak juga. Lalu bagaimana? Ya tumbuh saja dia sendiri. Itu kompensasi dari Allah kepada alam yang curah hujannya tinggi. Curah hujan tetap tinggi, tapi kompensasi dari Allah ditebang oleh orang. Orang ini nih yang bikin perkara. Jadi ketika terjadi longsor dan banjir, kenapa bisa terjadi longsor? Ya karena penahan pohon-pohonnya sudah tidak ada, penahan airnya itu udah nggak ada, penahan akar itu juga nggak ada. Ya longsorlah tanah yang ada di bukit itu, karena kita tanahnya bukit kita itu tanah. Kalau dia batu, dia agak tahan. Makanya di Arab sana, ketika gunung itu batu, dia nggak mudah longsor karena batu. Sementara hutan di gunung, pegunungan, apabila pohonnya ditebang, karena pohon tidak mungkin tumbuh di batu. Ada pohon tumbuh di batu, pasti ada tanahnya. Nah, tanah itu kan dia tidak keras, dia akan tergerus kalau ada air hujan banyak. Jatuh dia karena pohonnya yang menahannya udah tidak ada. Siapa yang nebang? Ya orang. Orang inilah perusak ini. Baik dia sengaja maupun tidak. Memangnya kita tidak boleh nebang hutan? Bukan tidak boleh. Tidak boleh berlebihan. Makanya segala sesuatu itu ada namanya analisa dampak lingkungan, namanya AMDAL. Dan itu ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Tapi kadang itu dilanggar, baik oleh praktek ilegal. Ilegal artinya tidak resmi, tidak legal, melanggar hukum, maupun yang legal. Legal artinya dia sudah dapat izin dari pemerintah segala macam semuanya. Pertambangan yang terjadi di gunung-gunung, salah satu misalnya di Sumatera Utara itu ada tambang emas di situ, yang menggunduli berapa ribu hektar gunung. Nah dia tidak ditanam kembali. Akhirnya nanti kalau ada hujan dia akan longsor. Karena kalau tambang kan dia pasti harus menebang hutan. Apakah tidak boleh ada tambang? Bukan tidak boleh. Tapi kalau kira-kira dampaknya akan merusak orang, ya dia harus didahulukan keselamatan orang. Atau kalau enggak, Anda harus bisa jamin bahwa radius tambang itu kalau terjadi apa-apa, dia tidak akan mengenai orang, kira-kira gitu. Nah, yang terjadi di Sumatera terlalu banyak hutan yang ditebang, itu namanya istilahnya apa? Deforestisasi. Apa deforestisasi? De itu artinya penghilangan. Penghilangan forest. Forest apa? Hutan. Jadi hutannya dihilangkan, diganti dengan perkebunan seperti sawit atau tambang. Nah, sawit dia tidak mampu menahan air seperti halnya pohon biasa. Jadi dia tidak mampu menahan longsor. Nah, tidak juga bisa segera menyerap air. Tidak bisa menggantikan hutan. Maka di Indonesia ini itu perkebunan sawit itu bukan tidak boleh, tapi kalau dia di atas gunung, ya risikonya dia ketahanan tanah untuk menahan longsor menjadi berkurang atau bahkan hilang. Sehingga kalau terjadi curah hujan yang tinggi seperti ya sekarang ini terjadi badai yang dinamakan siklon Senyar itu, dan itu memang ada peningkatan curah hujan yang luar biasa dibanding yang biasa. Sehingga ini memang akan tetap menyebabkan longsor atau banjir. Tetapi andai kan hutan-hutan itu tidak separah sekarang, insya Allah tidak akan sampai separah sekarang juga musibahnya. Paham nggak maksudnya? Longsor tetap akan terjadi,
Tapi paling-paling hanya kena satu desa, satu kampung. Tidak sampai 3 provinsi. Tahukah kalian bagaimana luasnya area musibah yang terjadi? Sama dengan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Itu dibayangkan semuanya kena longsor semua. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau saya kemarin ke wilayah namanya Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, berbatasan dengan Sumatera Utara. Yang dari Sumatera Utara di sini siapa? Mana? Ah, dari mana? Ah, Sibolga kena. Gimana kabar? Itu nggak kena sih, dia bagian agak jauhnya kan. Katanya malah hilang doang. Kalau di bagian Ya, saya kemarin sampai ke Padang Sidempuan. Padang Sidempuan tidak kena. Tapi jalan Padang Sidempuan Sibolga terputus. Enggak tahu sekarang ya. Padang Sidempuan sih enggak kena. Tapi mati listrik ya sempat, kemudian antri BBM. Nah, di situ tuh di wilayah Sibolga itu Tapanuli mana? Tengah. mana ada apalin lagi tempat. Ini parah nih. Kampungnya sendiri dia nggak tahu administrasinya. Ingat, jangan ada yang begitu ya. Salah satu inilah, semua kita terutama para dai harus sadar lingkungan. Apa yang dimaksud sadar lingkungan? Kalian tahu berada di mana? Pimpinannya siapa? Aturannya apa? Ingat kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah? Masih ingat kan? Apa pesan dakwah di situ? Tahu aturan setempat. Ini raja kebiasaannya jeleknya begini, maka kita tahu bagaimana cara minimal memperlama waktu kan? Ya kan? Kenapa Ibrahim tidak bilang bahwa Sarah istrinya? Masih ingat? Nah, itu tidak masih ingat. Kalau ada nggak tahu ini apa daerahnya sendiri, ya gimana tuh tahu daerah orang lain. Nah, ini salah satu bentuk kalau kita mau jadi relawan, kita harus tahu daerah itu, tahu petanya. Sekarang kan sudah ada Google Map segala macam, itu harus dipelajari. Dan kita harus punya pikiran navigatif, tahu arah. Ada orang-orang yang memang navigasinya kurang, kayak Abdullah nih. 3 kali berangkat tetap aja nyasar. Enggak, memang itu ada memang orang-orang seperti itu. Makanya bagaimana cara menanggulanginya? Ya menghafal jalan. Menghafal jalan itu maksudnya gini. Tapi sebelum menghafal jalan kita kan sekarang tahu arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Maka pelajarilah, beli atlas. Buku atlas itu kalian harus punya. Nanti kan ada atlas Sumatera Utara, di mana letak rumah kamu di mana, kabupaten di mana. Nah, Sibolga itu letaknya dekat mana? Dekat Aceh apa dekat mana? Dekat Aceh. Salah. Sibolga itu dekat Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya nanti ada orang pesan, ente tinggal di mana? Sumatera Sibolga. Nanti tolong kirimkan ini ke ini ya, misalnya ke Kuala Simpang. Itu perjalanan 20 jam. Jadi yang dekat kemana Sibolga? Iya ke Padang atau ke Bukit Tinggi. Makanya kenapa Sibolga selamat? Artinya pasokan dapat, pasokan barang tidak kekurangan karena barang datang dari Padang dan dari Bukit Tinggi. Itu perbatasan, harus dipahami tuh. Lihat, makanya semua beli peta nanti ya, beli atlas. Jadi kalian paham arah timur kabupaten saya kemana. Kalau terjadi apa-apa, saya harus lari kemana. Itu penting. Termasuk kita para relawan. Ketika kita mau ke Aceh, kita bingung. Kita turun di Banda Aceh ataukah turun di Medan? Ketika ini kita mau nyasarnya kemana? Nyasarnya adalah ke Aceh Tamiang, misal. Dan itu ada di Aceh Tamiang di mana? Perbatasan dengan Kabupaten Langkat, Medan, Sumatera Utara. Berarti kita harus turun di Bandara Medan. Jangan ke Banda Aceh. Medan ke Aceh Tamiang hanya 3 jam kalau normal. Banda Aceh ke Kuala Simpang, ibu kota Aceh Tamiang, 9 jam. Jadi, itu kan kita harus tahu. Maka pentingnya peta. Pentingnya kalian mempelajari peta. Rumah kalian sebelah mana, utaranya apa, timurnya apa, berbatasan dengan apa.
dan mempelajari juga apa-apa yang terjadi di kawasan. Kawasan itu maksudnya ini jalan apa ini, kayak gini nih, dari Sibolga ke mana itu perbatasan, jalan provinsi apa jalan negara? Harus tahu apa beda jalan provinsi, jalan negara, jalan kabupaten. Nah itu wawasan, tidak akan kalian dapatkan di pelajaran kitab. Kalian hanya akan mendapatkan itu kalau ada yang memberitahu, pelatihan-pelatihan semacam ini. Nah, jadi beli peta, pelajari. Dulu zaman dulu tuh ada dulu namanya buku pintar. Sekarang tuh mungkin masih ada. Kalian beli aja, kalian cari di Shopee, mungkin masih ada. Saya waktu kecil itu baca namanya buku pintar. Jadi penulisnya seolah kalau Anda baca buku ini jadi pintar. Apa isinya? Nama kabupaten, nama provinsi, nama segala macam luas. Dan memang itu untuk anak kecil SD SMP ini meningkatkan pengetahuan. Dan itulah kerjaan anak SD SMP, menghafal semua pengetahuan. Jadi waktu itu kita hafal ibu kota dulu 27 provinsi ya, tahun 80-an. Ini ibu kotanya ini, ibu kotanya ini, ibu kotanya ini. Nah, ada berapa kota madya di masing-masing provinsi itu saya hafal. Nah kayak Sibolga itu kota madya apa kota administratif? Mungkin sekarang ada perubahan-perubahan. Kalau dulu sih kota kabupaten biasa, nggak tahu kalau sekarang. Apa beda kota madya dengan kota administratif? Ini kalian sekarang berada di mana? Bekasi. Oke. Kabupaten apa kota madya? Masih ada yang ragu. Apa bedanya Ustaz ya? Kan sama-sama Bekasi. Beda. Ya itu pengetahuan, ini pengetahuan ilmu pengetahuan sosial nih harus apa namanya? Karena kita akan mengalami ini. Ya, kita akan mengalami ini. Jadi tadi apa? Mana saya mau bicara tadi? Buku pintar. Nah, itu ditulis oleh orang namanya Iwan Gayo. Jadi teringat Gayo. Gayo, di mana Gayo? Aceh. Ya ada orang Aceh di sini? Nggak ada? Hah? Sebelumnya ada. Gayo itu di Aceh Tengah, dia berada di kawasan pegunungan. Gayo itu nama suku, nama tempat dan nama suku. Beda dengan Aceh, bahasanya beda. Jadi di Aceh itu setidaknya ada, ini kan tahu juga, biarpun kita bukan orang sana. Ada bahasa Aceh untuk suku Aceh, ada bahasa Gayo, ada bahasa Alas, ada bahasa Singkil, dan ada bahasa Tamiang. Jadi 5 suku ada di sana. Kalau Tamiang itu Melayu. Nah, kalau Singkil, Gayo, Aceh, orang luar akan mendengarnya sama, tapi mereka beda, tidak saling mengerti satu sama lain juga. Kadang-kadang mereka punya adat yang berbeda dan punya sejarah yang berbeda juga. Nah, itu kita harus paham. Nah, Gayo itu berada di tengah. Ini sekarang yang paling parah tuh adalah daerah Gayo. Ada namanya Kabupaten Gayo Luas, ada namanya daerah Bener Meriah. Bener Meriah itu kalau nggak salah sih kabupaten. Takengon ibu kata Gayo. Aceh Tengah apa Aceh? Pokoknya Aceh Tengah itu Gayo. Dia di wilayah pegunungan. Kayak kalau di Jawa di sini nih kayak Garut dia itu. Atau Cianjur. Nah, hati-hati yang di Garut dan Cianjur juga itu kan daerah pegunungan. Apa yang terjadi di Sumatera sangat mungkin terjadi. Bukan nakut-nakutin. Tapi kita punya antisipasi. Mengantisipasi segala hal yang bakal terjadi dan bencana itu namanya mitigasi. Jadi kalau misalnya terjadi di kampung saya begini, apa yang harus saya selamatkan? Apa yang harus saya tuju? Kemana saya harus melapor? Kalau terjadi bencana, Anda melapor ke Damkar apa polisi? Enggak, Basarnas. Karena nanti Basarnas yang akan merescue. Itu secara aturan ya. Prakteknya wallahu alam, tapi yang jelas itulah aturannya. Kita harus tahu aturan dulu. Bahwa nanti orang ini akan menjalankan aturan atau tidak itu lain soal. Seperti dalam bencana di Sumatera ini. Apakah pemerintah sudah maksimal? Ya jelas tidak maksimal. Datang saja ke lapangan, lihat bagaimana keadaannya. Ya orang yang akan di lapangan akan tahu pemerintah memang tidak maksimal untuk standar sebuah penanganan bencana. Bukan masalah ini nyalahkan pemerintah atau tidak. Memang ya kalau salah memang harus salah. Karena itu harus jadi koreksi. Orang berbeda loh penyikapan pemerintah saat ini dengan yang terjadi di mana waktu tsunami. Tsunami itu pemerintah termasuk top cepat. Ya.
Intinya usaha pemerintah waktu itu tahun 2004, presidennya masih SBY, itu sudah maksimal. Sudah maksimal. Jadi orang tidak akan menyalahkan pemerintah karena dia maksimal. Langsung dia buka keran bantuan asing, jadi bencana nasional sehingga semua bantuan asing bisa masuk. Presiden Yusuf Kala juga bertindak cepat, mimpin rapat, semua obat harus dikirim ke Aceh. Kami nggak tahu yang pegang kunci, Pak, kata staf. Nggak usah Pak kasih tahu, ambil pistol tembak ini ya, gemboknya bongkar. Itu tindakan cepat dan presiden pimpinan negara berhak untuk melakukan itu dalam keadaan darurat. Makanya sekarang ini kalau bencana nasional, sebenarnya tanpa bencana nasional pun pemerintah dalam hal ini presiden berhak ada punya wewenang-wewenang tertentu. Dia bisa memerintahkan semua jajaran aparat untuk menangani bencana dengan cepat. Helikopter TNI semuanya bisa diperintahkan untuk segera menangani bencana kalau dia mau. Persoalannya dia mau apa enggak? Itu sih tanya ke dia. Tapi prakteknya sekarang itu tidak terjadi. Makanya orang di wilayah Gayo tadi itu benar meriah segala macam masih terdampak apa? Tidak ada pasokan bahan makanan. Mau bawa beras saja kita harus manggul. Berapa? Kalian sanggup bawa 20 kilo? 20 kilogram sejauh 20 kilometer. Itu yang terjadi di Benar Meriah sekarang. Semua relawan harus manggul itu untuk sampai ke satu kecamatan. Berapa ratus ribu orang di situ yang harus dikasih makan. Kenapa? Karena jalan putus. Kalau jalan putus bagaimana truk mau masuk? Nah, satu-satunya yang bisa masuk apa? Helikopter. Kita punya banyak helikopter dipertontonkan terus dalam tiap parade militer, tapi kenapa di situ tidak bisa dipakai? Itu kalau ada bantuan asing zaman tsunami dulu, helikopter silih berganti terbang dari Amerika yang paling canggih segala macam terbang semua sih. Makanya cepat. Dan lagi pula tsunami itu dia sekali terjadi udah selesai. Hampir tidak ada, ya mungkin ada daerah-daerah yang putus tapi cepat ditangani. Nah, banjir ini dia nggak, ya sampai sekarang orang masih mati listrik, orang masih jalan putus nggak bisa dapat makanan. Orang mau beli apa? Orang bukan nggak punya uang, mau beli apa? Pasar tutup, nggak ada barang yang dijual. Pasokan dari Banda Aceh, pasokan dari Medan dan daerah-daerah penyangga tidak ada yang bisa masuk karena jalan putus. Bagaimana orang mau beli? Kita punya uang berjuta-juta, tapi tidak ada barang yang dibeli pasar. Mau makan apa kita? Makan uang kertas. Itu yang terjadi. Nah, mitigasi model ini yang sampai sekarang masih belum maksimal diantisipasi oleh pemerintah. Bayangkan rumah sakit umum daerah Kuala Simpang. Kuala Simpang itu adalah ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang. Dan itu ya kota yang paling hancur. Jadi kota zombie kata orang. Itu kota yang paling hancur. Apa yang kalian lihat mungkin kalau misalnya kalian melihat di video-video, itulah dia yang terjadi. Di rumah sakit itu sekitar 30-an pasien meninggal. Kenapa? Bukan dia kena banjir, tapi karena listrik mati. Jadi orang-orang yang butuh, misalnya harus dicuci darah, pakai alat hidupannya listrik, tidak ada, mati. Bayi-bayi yang baru lahir harus diinkubator. Inkubator bisa nyala karena ada listrik. Tidak ada listrik, mati itu bayi. Apa boleh buat? Kita mau ngapain? Mau ditiup pakai Kenapa? Genset mana? Ya genset udah tenggelam. Itu rumah sakit kena 10 meter. Sampai hari kelima saja lumpur di rumah sakit itu masih setengah meter. Bayangkan. Ya genset habislah semuanya. Jadi kalau sudah begitu apa yang harus bisa kita lakukan? Hanya menggunakan solar panel. Pelajari solar panel. Bukan pelajari tekniknya, kita bukan anak teknik. Cukup pelajari bagaimana cara mendapatkannya dan memasangnya di rumah-rumah atau di lembaga-lembaga. Terutama rumah sakit harus ada solar panel dengan tenaga surya dan baterai ditaruh di lantai paling atas sehingga selamat dari banjir. Jadi kalau banjir, insya Allah dia lebih bisa selamat. Hanya saja dia akan kalah kalau gempa saja. Tapi itulah namanya ikhtiar. Itu namanya ikhtiar. Jadi rumah sakit tidak menggunakan solar panel, mengandalkan genset, sementara gensetnya habis tenggelam, ya sudah, pasrah saja. Nah ini kan selama, oke lah kalau sehari 2 hari. Tapi kalau selama 5 hari, selama seminggu tidak ada penanganan, berarti memang pihak berwenang dalam hal ini pemerintah tidak cepat menangani itu. Harusnya dia tahu rumah sakit
paling vital, banyak orang sakit di situ. Sebentar lagi akan mati kalau tidak ditolong. Segera bikin genset darurat. Semua itu bisa dilakukan oleh pemerintah kalau mereka mau. Cuma jadi lambat, betul lambat ya. Dan ini jadi kalau ada yang bertanya, kenapa dampaknya bisa separah ini? Ya karena salah satunya tadi memang kurang maksimalnya penanganan dari pihak yang berwenang. Yang berwenang itu siapa ya? Pemerintah. Kita nih relawan, kemampuan kita terbatas. Memangnya kita bisa pakai helikopter? Berapa duit? Satu helikopter itu kan 1 jam 200 juta. Pun siapa yang mau ngendariin? Emang bisa? Yang sering main game helikopter. Tapi itu ada ini juga tuh, ada dari situ juga benar, ada teorinya. Artinya kemampuan kita terbatas. Sekadar kita bisa nolong yang kita mampu. Tapi tidak akan bisa kalau seperti pemerintah. Pemerintah yang bisa punya fasilitas, dan memang ini kewajiban dia, yang punya fasilitas, yang punya tenaga segala macam ya pemerintah. Kalau mereka lambat turunnya ya korban akan makin banyak. Ya termasuk misalnya korban-korban di rumah sakit yang seharusnya bisa cepat ditolong. Itu takdir Allah, iya, tapi kan ini harus menjadi pelajaran. Seandainya tidak begini, bahkan tidak boleh mengucapkan seandainya ya Ustaz. Bukan, maksudnya itu bukan begitu. Karena Rasulullah pun pernah mengatakan seandainya dalam beberapa hadis. Maksudnya gini, seandainya itu menjadi pelajaran. Andai kamu cepat, ini akan tertolong. Tapi karena kamu lambat dan itu adalah keteledoran kamu, maka orang tidak tertolong. Nah, itu beda. Ya, memang segala sesuatu yang sudah terjadi qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi kita lihat sebabnya. Ya misal seorang anak meninggal, takdir Allah. Tapi dilihat kenapa meninggal? Karena ibunya nggak kunjung bawa ke rumah sakit, padahal rumah sakit dekat. Kenapa? Ibunya lagi asik main HP. Misal, berarti yang teledor siapa? Salahkan ibunya. Anak meninggal, takdir Allah. Tapi takdir tidak terjadi dengan sendirinya. Longsor terjadi, oke terjadi. Tapi karena apa? Karena banyak orang nebang hutan. Berarti bukan semata bencana alam, tapi ada campur tangan manusia. Masuk itu dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Lanjutkan. Ar-Rum ayat 41. Liyudhiqahum ba'dalladzi. Jadi untuk apa itu? Agar mereka merasakan apa yang mereka lakukan. Jadi karena mereka, sehingga terjadilah fasad itu. Jadi bukan semata ini adalah bencana alam. Nah ini yang harus kita pahami. Ya, jadi ada keterlambatan penanganan dari pihak yang paling berwenang dan punya kewajiban dalam hal ini pemerintah. Bukan untuk menyalahkan dalam saat ini, bukan. Tetapi untuk menjadi pelajaran. Siapa tahu besok kalian jadi gubernur, jadi bupati, jangan kayak gitu. Kalian jadi presiden misalnya, jangan seperti dia. Seperti dia siapa? Ya dia siapalah gitu. Ya karena ini jelas tanggung jawabnya. Bagaimana tidak? Bayangkan Umar bin Khattab ketika terjadi hilang keledai satu saja, hilang onta satu Umar akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu tidak bangun jalan? Lalu bagaimana ketika hilang nyawa sampai 1.135 orang dan masih hilang berapa ratus orang? Ya orang-orang begitu sih ya jangan usah disamakan dengan Umar bin Khattab. Tapi setidaknya patokan kita dalam bersyariah atau beragama yang melihat panutan-panutan kita. Makanya jadi gimana dong penyikapan kita? Ya sebagaimana doa apa yang pantas buat mereka? Ya doa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, kata Rasulullah, siapa yang mengurusi urusan umatku ini dan mereka mempersulit umat, maka persulit juga kehidupannya ya Allah. Tapi mereka yang mengurus umat ini dan mereka memberikan kemudahan bagi umat, bagi rakyat, bagi warga, maka permudah pula dia ya Allah. Itu doa. Itu hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ada sedikit cerita tentang hadis ini, agak begini di luar, tapi ini penting ya. Mungkin nanti ini bisa dipotong bagian ini. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sanadnya itu Muslim, haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili. Qala haddatsani, bukan haddatsana. Ingat,
dalam menyebutkan hadis sighatul ada sangat penting. Kalian sudah belajar sighatul ada? Belum belajar? Hadatsani, hadatsana, akhbarani, itu beda kekuatannya. Oke, Muslim mengatakan haddatsani Harun ibn Sa'ad al-Aili. Qal haddatsana ibn Wahab. Qal haddatsani Harmalah. An Abdurrahman ibn Shimasah. Qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha as'aluha an asya. Faqalat li mimman anta? Faqultu ana rajulun min Misra. Faqalat kaifa kana sahibukum lakum fi hadhihi al-ghaza fi ghazatikum hadhihi? Qal ma intaqamna minhu shay'. Idza adaa minna al-ba'iru fa'ataina al-ba'ira wal abdu fa'ataina al-abda wa idza kanat lana hajatun fa'ataina al-hajah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, innahu la yamna'uni ma fa'ala min akhi Muhammad bin Abi Bakar. Anni sami'tu an akhbirakum ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala fi baiti hadza Allahumma man waliya min amri ummati fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati farafaqa bihim farfuq bih. Nah, itulah sababul wurud hadis itu. Paham kan artinya? Jadi kisah hadis itu dalam Sahih Muslim. Hadis ini bersumber dari Abdurrahman bin Shimasah, seorang tabi'in. Dia mengatakan, aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku bertanya kepadanya banyak hal, dan dia menanya sama aku, kamu dari mana? Aku bilang, saya dari Mesir. Oh, gimana pemimpin kalian di sana dalam sahibukum lakum fi ghazatikum hadhihi? Dalam peperangan kalian ini, maksudnya dalam ekspedisi yang kalian laksanakan ini, pemimpin kalian bagaimana? Panglima perang kalian bagaimana? Mantaqamna minhu syai'. Kami enggak menyalahkan dia dalam satu apapun. Dia orangnya baik. Kalau kami hilang onta, dia kasih kami onta. Kalau kami hilang hamba itu budak. Budak kami hilang, dia kasih budak. Kalau kami ada hajat, dia penuhi ke hajat kami. Oh gitu ya, kata Aisyah. Baik. La ma yamna'uni ma fa'ala min akhi Muhammad bin Abi Bakar an ukhbirakum. Apa yang dilakukan dia, pemimpin kalian di Mesir itu, terhadap saudaraku Muhammad bin Abi Bakar tidak menghalangiku untuk mengucapkan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa ceritanya Muhammad bin Abi Bakar? Belajar lagi sejarah kan. Jadi pemimpin Mesir waktu itu adalah Amr bin As. Kebetulan panglima perangnya adalah Muawiyah bin Hudaij. Muawiyah bin Hudaij. Itu gubernurnya. Emangnya ada apa urusannya dengan Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, adiknya Aisyah radhiyallahu anha? Namanya Muhammad bin Abi Bakar. Emang ada urusan apa? Ini berkenaan dengan perang antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Muawiyah bin Hudaij adalah panglima, salah satu panglimanya pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Muhammad bin Abi Bakar adalah pendukung Ali. Ali mengutus Muhammad bin Abi Bakar ke Mesir karena menganggap ini kekuasaan Ali. Sementara di sana telah berkuasa Amr bin As yang merupakan sekutunya Muawiyah. Perang dong. Ini milik Ali. Enggak, ini milik Muawiyah. Oke, kita perang. Panglima Ali adalah Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar sahabi bukan? Tidak termasuk karena dia lahir tahun 10 Hijriah di mana Rasulullah SAW telah wafat. Jadi dia bukan sahabi. Jadi dia golongan tabi'i. Muawiyah bin Hudaij sahabi. Nanti saya akan ceritakan bagaimana dia sahabi. Perang, kalah pasukan Muhammad bin Abi Bakar. Lalu Muhammad bin Abi Bakar melarikan diri bersembunyi di sebuah bangunan tua. Ini ada kisahnya dalam Tarikh Dimashq Ibnu Asakir dan dinukil oleh Az-Zahabi dalam Siyaru A'lamin Nubala. Bersembunyi. Waktu itu panglimanya Muawiyah bin Hudaij, dia mengatakan, kalian tanya sama orang-orang, kalian ngeliat orang lari nggak? Ada satu yang mengatakan, ada di bangunan tua itu. Maka dicarinya
dikeluarkannya, dapatlah dia Muhammad bin Abi Bakar yang sudah dalam keadaan kelaparan, kehausan karena berhari-hari tidak makan. Karena pasukannya kabur, diseret, lalu dibiarkan tidak makan, sempat ditahan. Maka datang Abdurrahman kakaknya, adiknya Aisyah juga, Abdurrahman bin Abi Bakar, meminta kepada Amr bin As, kenapa kamu biarkan adikku tidak makan? Maka Amr bin As meminta agar Muhammad bin Abi Bakar diserahkan kepada dia. Amr bin As waktu itu gubernurnya. Jadi Muawiyah bin Hudaij ini panglima perangnya. Muawiyah tidak mau karena dia mau balas dendam atas kematian saya lupa siapa yang dia ini. Akhirnya benar tidak dia berikan makan dan minum. Lalu apa yang dia lakukan? Dia masukkan Muhammad bin Abu Bakar ini ke dalam perut seekor bangkai keledai. Lalu bangkai itu dibakarnya hidup-hidup. Itu kisah yang ada dalam Tarikh Ibnu Asakir. Salah satu versi. Kejam gak tuh? Muhammad bin Abu Bakar adiknya siapa? Adiknya Aisyah. Tapi itu semua tidak menghalangi Aisyah untuk mengungkapkan kebenaran. Berarti dia pemimpin yang masuk dalam kategori man waliya min amri ummati farafaqa bihim farfuq bihi. Paham gak? Si ini nih Muawiyah bin Hudaij masuk kategori pemimpin yang Aisyah ada punya sakit hati dong sama dia, adiknya digituin kan. Biarpun itu dalam perang. Tapi dia masuk kategori pemimpin yang mempermudah kalian. Maka doanya adalah semoga Allah mempermudah juga jalannya. Jadi apa pesan moralnya dari kisah Aisyah? Aisyah tetap adil. Biarpun orang ini jahat sama adik saya, bahkan membakar hidup-hidup adik saya, tetapi karena dia baik pada warga, sesuai dengan apa yang aku dengar di rumahku ini, Rasulullah SAW berdoanya seperti itu. Kenalah dia, karena kan dia nanya dulu kepada Abdurrahman bin Shimasah tadi, bagaimana panglima kalian? Oh baik, mereka mempermudah kami begini. Oh kalau begitu dia masuklah dalam doa ini. Doa yang mana ya? Tentunya yang memperbaiki tadi. Adapun kejadian dia dengan Muhammad bin Abi Bakar, makanya di situ Aisyah mengatakan, la yamnauni ma fa'ala bi Muhammad bin Abi Bakar akhi. Itu kalimatnya yang ada dalam Sahih Muslim. Ini riwayat ini sangat menarik sekali. Ya. Dan Muawiyah bin Hudaij adalah sahabi menurut jumhur ulama. Loh, sahabi kok kejam? Kan sahabi tidak maksum. Bahwa mungkin gak sih sahabi? Mungkin saja. Jangan kata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib saja dipersalahkan oleh Ibnu Abbas ketika dia membakar hidup-hidup orang-orang yang menuhankannya. Karena kata Ibnu Abbas ada hadis dari Rasulullah tidak boleh membakar. Karena itu siksaan Allah. Nah, ada beberapa versi, ada yang mengatakan Ali rujuk, ada yang mengatakan Ali bertahan. Ala kulli hal, perbuatan Ali bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW larangan membakar atau hukuman membakar kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Maksudnya sahabi itu bukan maksum, apalagi Muawiyah bin Hudaij ini dia sahabi tapi sahabi junior yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu bahwa dia yang rajih dia adalah sahabi? Dari riwayat-riwayatnya, dan ada satu dia perawi yang terpakai dalam Kutubus Sunan, tapi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak ada dia. Tidak ada Muawiyah bin Hudaij. Tapi ada dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmizi dan Musnad Ahmad. Nah, salah satu hadis yang membuktikan bahwa Muawiyah bin Hudaij ini adalah sahabi adalah hadis tentang Rasulullah pernah lupa satu rakaat. Dalam Sunan Abi Daud, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Laits yakni bin Sa'ad an Yazid bin Abi Habib anna Suwaid akhbarahu anna Muawiyah bin Hudaij qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fansarafa minas salati wa taraka raka'atan fa'adrakahu rajulun faqala ya Rasulullah qad nasita rak'atan fa'amara bilalan fa'aqama bin nasi fa shalla lin nasi rak'atan. Jadi Rasulullah pernah sholat menurut penuturan Muawiyah bin Hudaij, pernah sholat dan Rasulullah lupa satu rakaat. Maka ada satu orang, fa'adrakahu rajulun, ada satu orang yang mengingatkan Rasulullah, Anda lupa satu rakaat. Maka apa kata Rasulullah? Udah mau keluar tadi. Maka Rasulullah balik lagi menyuruh Bilal untuk qomat. Fasalla lin nasi rak'atan, maka beliau salat lagi mengimami orang-orang yang sama-sama tidak mengingatkan ini, sama-sama lupa, satu rakaat lagi.
Tapi di sini tidak ada disebutkan sujud sahwi dalam Sunan Abi Daud itu. Enggak tahu saya kalau riwayat lain. Dan apa? Fadzakartu dzalika linnas. Muawiyah mengatakan, Muawiyah bin Hudayj mengatakan, aku menyebutkan itu ke orang-orang. Orang-orang nanya, faqalu li ata'rifur rajul? Kamu tahu enggak siapa orang yang tadi bilang ke Rasulullah bahwa beliau kurang 1 rakaat? Faqultu la. Aku mengatakan tidak. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan dia orang baru di Madinah, tidak kenal orang itu. Illa an arah, kecuali kalau aku melihatnya, aku kenal orangnya. Famarra bi, maka orang itu pun lewat. Huwa hadza, huwa dzalik. Atau gitulah kalimatnya. Itu dia orangnya, kata Muawiyah bin Hudayj. Maka orang-orang yang sekitar itu mengatakan, huwa Talhah bin Ubaidillah. Dia adalah Talhah bin Ubaidillah. Artinya dia tidak kenal Talhah bin Ubaidillah. Berarti dia orang baru yang hanya melihat kejadian itu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis lagi yang dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW, antara lain hadis tentang hijamah, bahwa pengobatan itu dari hijamah atau dari besi yang dipanaskan, dan Rasulullah mengatakan wa akrahul kai, dan aku tidak suka pengobatan dengan cara besi dipanaskan itu karena sakit. Itu artinya Muawiyah bin Hudayj adalah seorang sahabi. Tetapi apa yang terjadi pada fitnah Ali dan Muawiyah? Memang banyak kejadian-kejadian yang termasuk terbunuhnya Ammar bin Yasir dan lain sebagainya. Itu adalah fitnah, bagian dari fitnah, dan bukan untuk ditiru. Ya, tetapi syahidnya di sini adalah bahwa sahabi bukan maksum. Sahabi tetap bisa melakukan kesalahan, tapi kalau dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya diterima. Itu akidah Ahlussunnah. Kalau Syiah kan enggak, dia sahabi yang berpihak pada Muawiyah berarti mereka kafir semua, tidak boleh terima riwayatnya dan seterusnya. Kalau Ahlussunnah, semua riwayat sahabi, siapapun dia, sekalipun dia banyak masalah, maka riwayatnya diterima karena dia jujur. Tapi bahwa dia apa urusannya di akhirat tidak tahu. Apakah semua sahabi masuk surga? Tidak tahu, tidak. Yang dijamin Rasulullah masuk surga saja yang masuk surga. Yang tidak, wallahu alam. Makanya ada satu riwayat lagi tentang Muawiyah bin Hudayj ini ketika dia ketemu dengan Hasan bin Ali. Masih ada waktu? Ya, tambahan sedikit ya. Ini mungkin kalian mencatat nggak apa yang saya bilang? Kalau nggak nanti rekamannya dipotong khusus buat tambahan ilmu. Ini udah bukan di luar, ini sudah di luar tema bencana, tapi ini bagian dari, karena kebetulan ingat, jadi saya pengen sampaikan saja. Muawiyah bin Hudayj ini ketemu dengan Hasan bin Ali ketika Hasan sudah jadi khalifah. Dan Muawiyah bin Hudayj ini terkenal suka memaki Ali. Istilah kalau orang nasibi. Kenapa? Karena dia kan pendukung Muawiyah. Dalam perang antara Ali dan Muawiyah. Ya, dia suka memaki Ali, maka kata Hasan, kamu yang suka maki Ali ya? Dia malu-malu untuk menjawab. Maka kata Hasan, kalau saja kamu berada di telaga Al-Haud, lau taridu alal haud, wala azunnuka taridu. Itu kalimatnya Hasan. Kalau saja kamu nanti berada di haud telaga Rasulullah, dan aku mengira kamu nggak akan ke situ deh, gitu. Paham nggak? Maka kamu akan melihat Ali bawa panji berisi orang-orang munafik. Dia sebenarnya Hasan menunjukkan kepada dia yang nanti akan mengusir kalian dari telaga itu. Ini aku ngomong ini bukan ucapanku, kata Hasan. Ini aku dengar dari As-Sadiqul Masduq, dari yang As-Sadiqul Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya itu saja bahwa perselisihan di antara para sahabat itu ada. Dan intinya kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyatakan semua sahabat benar, tidak. Mereka bisa bersalah, mereka tidak terlepas dari dosa-dosa, tetapi semua riwayat yang mereka ucapkan dari Rasulullah SAW adalah jujur. Itu namanya adalatus sahabah. Dan kita tidak boleh menghina mereka atau menyatakan mereka, ya mereka bersalah, oke, ya sudah. Allah lah yang hasibnya, Allah lah yang nanti menentukannya. Tetapi mereka tetaplah orang-orang mulia. Termasuk misalnya Muawiyah bin Hudayj. Ya, dialah yang salah satu panglima Umar bin Khattab yang menaklukkan beberapa negeri. Jadi keutamaan-keutamaannya sangat banyak. Hanya saja ada masalah ketika fitnah antara Ali dan Muawiyah dan pembunuhan terhadap Muhammad bin Abi Bakar saja. Itu. Kenapa sampai ke situ? Karena tadi itu membahas hadis doa Rasulullah kepada pemimpin. Pemimpin yang baik ya Rasulullah, pemimpin yang baik ya Allah, baik pula
maka perlakukan dia dengan baik pula ya Allah. Pemimpin yang buruk sama warga rakyatnya ya Allah, maka perlakukan dia dengan buruk pula. Gitu kira-kira doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sunnahnya mendoakan pemimpin zalim hanya dengan kebaikan. Mana dalilnya? Tidak ada satupun nas dari Al-Quran, hadis maupun fatwa sahabat maupun pendapat para ulama salaf bahwa pemimpin zalim, garis bawahi, pemimpin zalim harus didoakan kebaikan. Itu adalah sunnahnya ahli bid'ah. Kata ahli bid'ah pun gak kepikiran begitu. Jadi orang-orang yang mengatakan ahlu sunnah zaman sekarang ini, mereka orang-orang yang tidak mengerti sunnah, itu yang mengatakan masa pemimpin begini, mendoakan kebaikan itu pemimpin zalim semua boleh-boleh saja, tapi bukan itu anjuran agama. Jadi jangan bawa-bawa anjuran agama bahwa manhaj salaf adalah mendoakan pemimpin yang zalim kebaikan. Orang zalim didoakan. Bahkan ulama salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Man da'a lil zalimi bil baqa faqad ahabba an ya'siyallah." Siapa yang mendoakan pemimpin zalim itu untuk langgeng abadi, maka dia berarti suka Allah didurhakai. Nah, gitu kira-kira. Kemudian contoh para salaf, Sa'id bin Musayyib yang selalu mendoakan keburukan untuk pemimpin Bani Umayyah gara-gara menzalimi dia. Dan banyak lagi contoh para salaf yang lain. Imam Bukhari ketika dia dizalimi oleh Khalid Az-Zuhli. Padahal Khalid Az-Zuhli ini seorang ulama thiqah dan ahli hadis. Dia mendoakan, ya Allah, karena telah menzalimi Imam Bukhari, akhirnya Bukhari mendoakan keburukan untuknya, dan benar saja Khalid kemudian ditangkap oleh khalifah lalu kemudian mati di penjara kalau tidak salah. Intinya tidak ada dalil maupun contoh dari ulama salaf wajib mendoakan kebaikan, hanya kebaikan untuk pemimpin zalim. Yang mau mendoakan kebaikan silakan, tapi yang mau mendoakan keburukan pun boleh. Maksud keburukan itu adalah gantilah dia ya Allah dengan pemimpin yang baik gitu loh. Jadi doktrin-doktrin bahwa pemimpin sezalim apapun selama masih muslim harus didoakan kebaikan, itu adalah doktrin ahli bid'ah yang menyesatkan umat. Kalau tidak percaya tanya mereka mana dalilnya. Dalil itu apa? Nas Al-Quran, hadis, qiyas, ijma'at, minimal fatwa sahabi. Mana ada? Tidak ada. Wah, buktinya mereka mendoakan, selalu ingin mendoakan kebaikan untuk para khalifah. Sejak kapan khulafa ar-raba'ah, khulafa ar-rasyidin disamakan dengan pemimpin zalim yang tidak berhukum dengan syariat Allah? Nah, itu salah satu kesesatannya mereka ini adalah menyamakan orang-orang berhukum sekuler dengan, dan itu taghut. Orang-orang berhukum sekuler dia dinamakan taghut. Loh, berarti pemerintah kita taghut? Iya taghut. Kafir dong. Nah, sejak kapan taghut otomatis kafir? Belajar lagi akidah yang benar. Taghut tidak mesti kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Baz dalam Subulus Salam fi Syarhi Nawaqidul Islam. Kalian punya enggak kitabnya? Subulus Salam fi Syarhi Nawaqidul Islam. Itu bukan ditulis oleh Syekh bin Baz, itu transkrip dari ceramah-ceramahnya, dikumpulkan oleh Syekh siapa di situ. Nah, baca itu nanti di sini. Syekh bin Baz mengatakan taghut itu ada yang akbar, ada yang asghar. Akbar itu kafir, asghar tidak. Tetapi semua pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia taghut asghar. Jadi dia tetap taghut, cuma tidak sampai pada derajat kafir. Jadi kalau kita mengatakan orang ini taghut, bukan berarti mengkafir. Jadi tidak ada lawazim mengatakan taghut dengan memvonis kafir, tidak ada. Beda dengan vonis zindik. Kalau vonis zindik berarti kafir. Tapi kalau atau munafik akbar, munafik kan ada juga. Tapi kalau taghut enggak. Jadi pemimpin yang tidak mau berhukum dengan syariat, sekalipun dia tidak sampai derajat kafir, maka dia tetap taghut. Dan hukum yang dipakainya adalah taghut. Makna taghut adalah mujawazatul haddi. Kata Ibnu Qayyim, min matbu'in au muta'in, apalagi satunya itu, au muhib, au mahbub. Baik itu yang dicintai, yang ditaati, yang disembah, melewati batas, maka dia dinamakan taghut. Jadi tidak mesti taghut itu kafir, tidak. Tetapi semua yang melampaui batas, maka dia dinamakan taghut. Termasuk hukum yang melampaui batas. Batas apa? Batas Allah. Allah suruh potong tangan pencuri, dia tidak mau potong tangan, berarti dia taghut. Begitu. Jadi taghut itu berlaku untuk benda ataupun orang. Tetapi tidak boleh menyebut misalnya malaikat yang disembah berarti taghut, bukan. Atau Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani sekarang ini berarti dia taghut. Enggak begitu. Karena seperti yang dikatakan jelas kalau Syekh Utsaimin, iza radiya, kalau dia ridha disembah, ridha dijadikan taghut.
Ya, kalau para nabi dan malaikat kan tidak mungkin ridho. Orang-orang saja yang termasuk para ulama. Dia mungkin tidak ridho mereka dijadikan pengkultusan, tapi orang-orang mengkultuskan dia, maka dia tidak bisa dikatakan tauhid. Yang tauhid itu adalah perbuatan orang itu yang melampaui batas, menyembah dia, mengkultuskan dia dan lain sebagainya. Jadi ingat, tauhid tidak berarti mesti kafir. Karena ada tauhid akbar, ada tauhid asghar. Setahu saya baru Syekh bin Baz yang menciptakan istilah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada istilah tauhid akbar, tauhid asghar, tapi esensinya sama. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini juga sudah melampaui batas dari 20 menit. Tapi jangan katakan kita takut ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Masih ada. Baiklah. Saudara, nama antum siapa? Oh. Oh bukan. Oh dari Libya. Semester berapa sekarang? Syariah. Khair. Masalah. Terkait sekarang kan di Aceh kan lagi naik-naiknya nih Pak. Karena Aceh merdeka itu dalam pandangan syariat gimana? Karena mereka kan menggaung-gaungkan kemerdekaan Aceh, salah satu penyebabnya kan karena lambatnya pemerintah pusat ya Ustaz ya? Ya. Karena pusat ini maksudnya lama, nggak kayak zaman SBY pas tsunami itu. Kalau sudah zaman yang model pemerintahan begini, orang mau merdeka atau tidak itu bukan lagi syariat yang ngurus, itu masalah maslahat. Syariat mengurus maslahat tidak, kalian merdeka. Kalau tidak maslahat berarti tidak boleh. Kalau maslahat ya silahkan. Siapa yang menimbang masalah atau tidak? Ya pasti akan terjadi kembali pertempuran segala seperti era GAM dan segala macam. Apa maslahatnya di ketika itu? Nah sekarang nih, itu sebenarnya bukan masalah merdeka atau tidak merdeka. Aceh itu kan sudah punya otonomi daerah. Saya tidak tahu undang-undangnya terlaksana betul apa tidak, atau sejauh mana undang-undang itu efektif otonomi daerah Aceh. Aceh itu punya beberapa kekhasan, termasuk memakai bendera Aceh sendiri. Itu bukan pelanggaran. Makanya kalau ada yang membubarkan karena menangkap bendera itu bisa dituntut itu. Karena Aceh boleh memakai bendera mereka, bendera GAM itu. Itu berdasarkan perjanjian Helsinki tahun 2005. Mereka boleh menggunakan nama sendiri, Nanggro Aceh Darussalam, bendera sendiri, di samping bendera merah putih tentunya. Kemudian syariat Islam mereka full penuh boleh melakukan itu. Pertanyaannya mereka sendiri di beberapa ini dewan semacam DPR-nya gitu tidak mau menerapkan beberapa syariat seperti rajam, qisas belum diterapkan. Yang lain-lain seperti undang-undang khalwat itu sudah bagus, sudah ada. Makanya tidak akan ditemukan orang pacaran di Aceh karena itu akan ditangkap. Maka kalau kita katakan ini bencana karena maksiat, kalau dipikir-pikir karena maksiat, Bekasi lebih bermaksiat daripada Aceh. Setidaknya di Bekasi orang pacaran bebas. Nggak percaya? Pergilah ke jalan-jalan sana. Kalau di Aceh itu ditangkap, artinya mereka lebih nahi mungkar. Belum sempurna, tapi lebih baik daripada Bekasi. Kenapa Bekasi selamat, Aceh tidak? Jangan begitu cara berpikirnya. Nanti benar-benar dikasih musibah bagi Allah, repot sendiri. Artinya orang-orang yang di sana mungkin imannya lebih kuat daripada kita, maka dikasih ujian itu. Bahwa musibah ada kaitannya dengan maksiat, iya ada, dan salah satunya mungkinnya sebagian dari tokoh mereka yang belum menerima syariat Islam 100%, padahal sudah bisa. Undang-undang keistimewaan Aceh itu memberikan kesempatan, ini jelek-jeleknya Gus Dur, di era Gus Dur lah undang-undang itu ada. Jadi Aceh, saya ingat betul proses undang-undang ini. Undang-undang itu membolehkan Aceh untuk menerapkan syariat Islam 100%. Kalau mereka mau, qisas bisa, rajam bisa. Nah, di antara mereka sendiri ada dengan masalah itu. Jadi kalau dalam syariat tidak penting mau merdeka atau tidak merdeka, yang penting menjalankan syariat apa tidak. Maslahat yang paling maslahat buat agama mana? Itu siapa yang menentukan? Para ulama. Tanyalah ulama yang ada di sana, mereka yang lebih tahu. Karena kecuali kalau Indonesia ini negara khilafah, tidak boleh memisahkan diri. Artinya tidak ada hal-hal yang membolehkan kita memisahkan diri. Tapi kalau makanya tadi memisahkan dirinya karena apa? Karena dunia atau karena urusan agama? Kalau karena dunia, ya itu fitnah. Tapi kalau kalian memisahkan diri karena agama, misalnya mereka ingin menerapkan syariat terus negara tidak, itu berarti baru mereka tuntutannya syar'i. Tapi kan persoalannya sekarang mereka sudah dipersilakan untuk menerapkan syariat, mereka sendiri yang sebagian tokoh-tokoh mereka masih ada yang pro kontra tentang beberapa hukum syariat.
Jadi tidak sepenuhnya syariat berlaku di Aceh padahal sudah bisa. Nah itu ya, wallahu alam bagaimana tokoh-tokoh di sana. Kemudian masalah pertambangan segala macam, ya yang daerah juga punya andil kenapa bisa ada izin-izin tambang itu, dan mereka punya hak untuk menolak itu sebenarnya kalau mau. Paling tidak mempersoalkan itu. Ya selama ini kan diam-diam saja. Ya, dan sekarang malah beberapa bupati melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji di beberapa. Kalau daerah kami sudah tertanggulangi dengan baik, tertanggulangi dari mana, orang masih kelaparan? Itu bupati sana. Jadi bukan itu tuntutan merdeka, itu anu aja tuh. Suara sebagian orang yang ingin memprotes. Dan mungkin juga ada yang memanfaatkan, wallahu a'lam. Tapi saya yakin itu tidak akan, nggak juga pengaruh apa-apa, nggak terlalu besar pengaruhnya. Itu selentingan sesaat saja. Ya. Bukan, jadi terlalu jauh kalau kita menimbang dengan syariat segala macam. Ini memang urusan politik biasa duniawi ini. Kecuali kalau mereka memang ingin menegakkan syariat. Mereka sudah bisa menegakkan syariat, tapi mereka belum melaksanakannya kok. Melaksanakan sepenuhnya ya. Baru sebagian. Ya kita harap itu bertahap, tapi ya sampai sekarang ya mungkin bisa jadi juga ini teguran dari Allah. Segera dong laksanakan syariat ini. Pemimpin dari mulai level gubernur sama bupatinya peduli nggak dengan syariat atau hanya peduli dengan kekayaan alam saja? Wallahu alam. Nah sekarang kita nggak ngurusin itu, kita ngurus bagaimana cara membantu korban-korban ini dan supaya Aceh tidak tetap sebagai serambi Mekah yang mempertahankan nilai-nilai agama. Itu saja yang kita harapkan. Masjid-masjid yang hancur itu yang kita pikirkan. Nah maka kita punya program nanti ini. Makanya saya pengen tadi ini kajian ini mungkin harus dilanjutkan pada sesi depan. Kalian ada nggak yang mau turun? Tapi izin dulu, izin terutama ke orang tua, karena orang tua kalian berharap kalian di sini belajar bukan pergi ke tempat bencana. Tapi sebelum itu harus ada pelatihannya dulu. Saya itu tadi mau membahas masalah beberapa hal yang harus dilakukan dalam kebencanaan. Fisik, misalnya latihan apa saja yang diperlukan, latihan asesmen belum sempat saya tadi. Mudah-mudahan ya kalau minggu depan kita lanjutkan dengan bagaimana cara asesmen. Asesmen itu apa? Gitu. Itu perlu untuk diketahui sebagai kerelawanan. Jadi pertanyaannya bukan satu yang krusial sekarang ini. Gak bakalan lah itu juga mereka lakukan. Itu cuma protes-protes sesaat saja. Jadi dan juga maslahatnya apa? Jadi apa sih yang bermaslahat buat kita di Indonesia ini? Ya berdakwah. Karena kita lihat saja bagaimana orang-orang yang menentang dakwah, menentang syariat itu malah orang-orang Islam sendiri. Coba tanya tetangga kita, keluarga kita, setuju nggak kalau potong tangan? Setuju nggak kalau zina dirajam? Kebanyakan orang tidak setuju itu bukan karena dia pelaku pencuri atau pelaku zina, bukan. Tapi karena merasa dia sudah termakan oleh propaganda orang sekuler. Wah ini kejam, ini gini. Termasuk orang-orang Islam liberal yang banyak menghapus pemahaman umat terhadap akidah mendasar ini. Nah itulah tugas kita para dai untuk menyadarkan itu, bahwa tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum syariat. Cukup dengan logika saja. Misalnya hukum pembunuhan, lihat di hukum di Indonesia ini yang kita namakan hukum jahiliyah atau hukum taghut. Bagaimana seorang pembunuh memutilasi orang, memperkosa orang, penjara 10 tahun, dikasih makan oleh negara. Masuk akal nggak tuh? Bayar pajak orang untuk masih makan ngempanin istilahnya sekian puluh ribu narapidana di penjara. Berapa biaya buat bangun penjara? Habis duit negara. Coba kalau dipotong tangannya, coba kalau dikisas, selesai. Tidak ada negara nanggung dia makan segala macam. Nah, itu saja, secara logika saja bisa mempengaruhi orang bahwa hukum syariat lah. Afa hukmal jahiliyah ya bakun? Wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Itu saja tantangan dari Allah. Kita bisa berdakwah dengan itu. Itu kita dakwahkan dulu. Jadi bukan masalah ya seperti Aceh itu, masya Allah dia sudah bisa menerapkan syariat lewat undang-undang khusus. Tapi mengapa mereka masih setengah hati? Ya, itulah yang PR-nya bukan merdeka, PR-nya kerjakan dulu itu. Ya, kalau cuma merdeka cuma karena pengen urusan duniawi, ya itu akan terjadi fitnah di mana-mana. Pertumpahan darah yang tidak perlu, yang korban juga rakyat juga. Kekecewaan kepada pemerintah pusat itu wajar-wajar saja. Nah, itu kan bisa dibicarakan sebenarnya. Yang penting itu bagaimana secara diplomasi mereka bisa menekan. Itu saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.